Kami ajak Anda langsung bergabung di gedung DPR untuk memantau bagaimana rapat antara Komisi 6 dan juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berikut ini. 16% menguasai 42%. 16 orang, 16 perusahaan menguasai 42%. Berarti ada 16 pengusaha menguasai sama dengan 42%. Berarti sekitar 7 juta dikuasai sama dengan petani. Berarti siapa yang diuntungkan? Pertama adalah 16 orang yang menguasai lahan 42% tadi. Dan ini bukan lahan dia, lahan negara, karena HGU. Dia hanya dikasih hak oleh negara untuk tukang tanam. Tukang tanam itu apa? Untuk kepentingan rakyat. Tapi justru hari ini 270 juta orang menderita akibat itu. Berarti dalam konteks kebijakan ini, Pak Menteri Perdagangan gagal memenuhi amanat konstitusi pasal 33 ayat 3. Dalam konteks ini, saya tidak emosi, tapi ini fakta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita kembalikan. Artinya ada kebijakan kita ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar kalau tetap menikmati mekanisme pasar. Berarti sama saja tanah yang dipakai oleh para pengusaha sawit itu adalah tanah dia, bukan tanah negara. Selama 80 tahun jadi tukang tanam. Kalau dia itu tanahnya dia, boleh dengan alasan seperti itu. Jadi yang terakhir saya mengingatkan, saya tidak setuju kalau seandainya kebijakan yang kemasan itu digunakan dengan harga mekanisme pasar. Sebetulnya dalam kehadiran negara itu adalah keseimbangan. Ketika rakyat itu dalam 40 lagi memberi daya beli, maka ada keseimbangan. Kalau gula Bapak tekan sampai 12.500, tapi kalau sawit kenapa dilepas? Lagi-lagi negara ini adalah membuat sulit petani dan membuat sulit petani tebu dan membuat sulit konsumen, tapi memanjakan pengusaha kelapa sawit. Sekali lagi, memanjakan pengusaha kelapa sawit. Dari kelapa sawitnya saja 1 hektar dengan asumsi 2 ton dia mendapatkan 7 juta dengan harga 3.500 3.600 sekarang. Belum dikonversi menjadi CPO, belum dikonversi menjadi kelapa sawit. Pak Rudi Hartono ini punya kebun pasti paham tentang angka itu. Berapa kenikmatan yang dinikmati oleh para pengusaha itu. Dan ini justru tidak ditekan, tapi malah dikasih kesempatan untuk lebih terakhir. Yang terakhir, atas dasar apa? Membuat HET minyak curah itu 14.000. Kemudian kan tidak ada subsidi. Atas dasar apa? Kemudian tiba-tiba muncul 24.000. Saya mau tanya, ongkos packaging itu berapa? Saya udah tanya paling tinggi 1.500. Kalau harusnya harga curah itu 14.000 dengan asumsi minyak yang sama, berarti harga yang packaging harusnya itu adalah maksimal 16.000, bukan 24.000, 26.000. Sekian, terima kasih Pak Pimpinan. Saya berdoa, ya kan, semoga doanya Nabi Muhammad SAW yang soal kepada pemimpin tadi tidak menimpa kita semua, termasuk menimpa kita sebagai wakil rakyat. Senantiasa kita berjuang untuk tidak mempersulit rakyat, tapi ingin mengangkat harkat dan martabatnya rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Barang siapa dekat Pak Taufik, insya Allah banyak hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab, Pak Pimpinan? Izin. Nanti Pak. Kenapa? Nanti aja Pak. Kita lanjut ke Pak Sony dulu. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan beserta sekalian kita, Pak Menteri beserta jajaran.